Good morning, students. How are you today? I hope you are in a good condition. Well, before beginning the lesson, let's pray. Start. Finish. Alright, students. In this chance, we are going to learn to understand and to use future continuous tense, or we can also say future progressive. But before that, I'd like to review the last material to you all. Okay, let's take a look. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bentuk kalimat dalam future continuous tense. Namun sebelumnya, Ibu akan mereview pelajaran yang lalu yang sudah dibawakan oleh Ibu Blandina Oba, Ibu Maria Blandina Oba, dan Ibu Elis. Nah, kalian lihat ya, boleh lihat di sini ada study the examples. Kalimat yang Ibu berikan, Tom works every morning from 8 o'clock until midday. Nah, Tom works every morning from 8 o'clock until midday. Itu bentuk kalimatnya bentuk kalimat simple present. Kenapa dikatakan simple present? Karena kata kerjanya ditambah s dan juga subjeknya orang ketiga tunggal. Nah, Tom bisa digantikan dengan kata ganti he. Nah, jadi untuk tambah s maupun, kalian lihat sini ada dia punya pola kalimat. Subjek tambah kata kerja ya, verb 1 atau base verb plus subjek ya, subject plus verb 1 or base verb plus s or es. Jadi bisa tambah s atau es kemudian objek ya, tergantung kalian lihat kata kerja. Contohnya kata kerja yang berakhiran dengan huruf O, huruf SH, CH, X itu ditambah dengan ES. Ya, ditambah dengan ES. Ya. Kemudian kata kerja ya yang didahului oleh vowel, contohnya diakhiri oleh bentuk vowel. Ya, didahului oleh Y atau Y didahului oleh huruf hidup, maka seperti contohnya by. By itu kan Y didahului oleh konsonan U, makanya by itu hanya ditambah S. Ya. Kemudian contohnya study. Study ya, study huruf terakhirnya Y, makanya Y itu diubah menjadi I, kemudian baru ditambah ES, studies. Jadi itu contoh untuk penambahan kata kerja S dan ES. Kemudian simple present tense atau present tense itu digunakan untuk apa saja? Digunakan untuk habitual, kegiatan setiap hari atau sebagai rutinitas ya, rutinitas. Kemudian untuk menyatakan kebenaran umum, contohnya water boils at 100 degree. Nah, air mendidih pada suhu 100 derajat. Nah, itu kebenaran umum yang kita gunakan, yaitu dalam tensi simple present. Kemudian untuk kalimat positif ya, sedangkan kalimat negatif itu karena sudah ada kata bantu do dan das ya, maka kata kerja tidak boleh lagi tambah s atau es. Jadi kata kerja kembali ke kata kerja dasar. Nah, tinggal tambah not. Biasanya kan kalian tahu kalau negatif ditambah not. Ya, V1 itu maksudnya kata kerja dasar. Ya, contohnya by. Ya. Oke. Kemudian question atau interrogative sentence
Kata do does duluan, kata do does, kemudian subjek, kemudian kata kerja dasar, kemudian objek. Nah, dalam present tense itu ada dua cara, ada menggunakan kata kerja dan juga tanpa menggunakan kata kerja dengan menggunakan to be. Nah, contohnya kalimat positif subject plus am is are sesuai dengan subjek. Kalau am kita gunakan subjeknya apa, is kita gunakan subjeknya apa, dan are kita gunakan subjek apa. Subjek yaitu kalian sudah pernah belajar di kelas 7 juga. Subjek itu apa saja? I, you, ya, she, he, it, we, you, dan they. Nah, kalian bisa tahu, jadi sesuaikan dengan subjek. Kemudian negatif itu tinggal tambah dengan not. Kemudian dengan interrogative atau questions tinggal to be atau am is are tambah subjek tambah objek. Nah, kemudian kita lihat ke past tense. Past tense itu untuk apa? Past tense itu untuk kegiatan pada waktu yang lampau. Ya. Nah, kegiatan pada waktu yang lampau. Nah, kalian lihat situ. Tom worked in the office. Nah, untuk past tense, kata kerja itu digunakan ada dua. Kata kerja regular dan irregular atau kata kerja beraturan atau tidak beraturan. Nah, untuk past tense itu kalian lihat kalau kata kerja beraturan, ya di sini kan termasuk beraturan karena ditambah dengan ed. Jadi kata kerja beraturan ditambah d atau ed. Kalau apabila kata kerjanya sudah berakhiran dengan huruf e, contohnya close, sudah ada e, maka tinggal tambah dengan d. Nah, karena ini work, dia tinggal tambah dengan ed. Jadi kata kerja bentuk kedua. Nah, kalian bisa mengidentifikasi kata kerja regular atau irregular. Kalian boleh lihat di kalian punya kamus atau apa saja itu ada tentang kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga ada di situ. Nah, jadi kalian pelajari. Nah, yang repotnya itu kata kerja tidak beraturan. Contohnya, buy, bought, bought. Bought itu kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiga. Nah, kalian kalau tidak menghafal, kalian tidak bisa mengerjakan soal-soal nanti untuk dalam bentuk past tense. Ya, baik. Jadi untuk kalimat positif itu dia subjek dan tambah kata kerja bentuk kedua. Ya. Kemudian dia kembali ke negatif. Negatif dia subjek, dia tambah kata bantunya did. Nah, untuk bentuk lampau itu hanya kata bantunya did, kemudian tambah not. Kembali ke kata kerja dasar. Ya, jangan lagi kata kerja bentuk kedua, tetapi dia kembali ke kata kerja dasar. Contohnya, Mary went to school yesterday. Mary went to school yesterday. Went ini kata kerja bentuk kedua dari go. Maka untuk negatif, ya, untuk negatif kalian kembali, ya, Mary didn't go, ya, didn't go to market yesterday. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalimat tanya atau interrogatif atau bisa juga kita katakan questions, kata bantu did, subjek, ya, kata kerja dasar, kemudian dengan objek. Nah, dalam past tense juga ada dua cara menggunakan kata kerja, tadi kata kerja regular atau irregular, kata kerja beraturan atau tidak beraturan, dan juga tanpa kata kerja. Nah, contohnya, I am at school now. I'm at school now. I was at home this morning. I'm at school now. Sekarang ibu berada di sekolah. Tadi pagi ibu berada di rumah. Jadi contohnya seperti itu untuk kalimat positif. Jadi subjek tambah was, tergantung dari subjek. Tadi ibu menggunakan I, berarti subjeknya kita pilih was. Nah, kalau umpama subjeknya she was, he was,
Kalau subjeknya they, maka kita pilih kata bantunya were. Jadi was dan were ini kata bantu kata bantu pas dari am, is, are. Jadi kalau am dan is itu menjadi was, sedangkan are jadi were. Ya. Jadi untuk negatif tinggal tambah not saja, tidak terlalu sulit, dan kemudian interrogatif seperti itu. Nah, anak-anak, untuk kalimat past tense biasanya kata keterangan waktunya itu yesterday, 2 hours ago, an hour ago, 2 days ago, last week. Nah, itu kata keterangan yang menyatakan bentuk lampau atau past tense. Sedangkan tadi ibu lupa, present tense itu every day, every week, once a week, twice a week. Nah, itu untuk kata keterangan dalam present tense. Nah, sekarang kita pindah ke present continuous tense. Ya, present continuous tense. Ya, he is working in the office. He is working in the office. Ya, namanya continuous itu berarti sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Jadi kegiatan sedang terjadi, sedang berlangsung. Jadi continuous. Present continuous tense itu kegiatan sedang berlangsung saat ini atau sekarang ini. Nah, kalian lihat ya, dia punya pola kalimat ya, untuk positif subjek, am, is, are juga tergantung dari subjeknya seperti tadi ibu jelaskan. Subjeknya kalau I berarti am, dan she, he itu apa. Kemudian they, you, we pakai apa. Kemudian kalau continuous berarti verb plus ing, atau bilang kalau kita katakan verb ing, kalau orang bule bilang verb ing, nah, plus objek. Jadi ini untuk kalimat positif. Kalimat negatif ini mudah karena tinggalnya tambah not. Nah, kemudian kemudian questions, am, is, are, subject, verb ing, dan objek. Nah, sekarang past continuous tense. Present continuous tense, kegiatan sedang berlangsung sekarang. Pada waktu kita berbicara, kegiatan itu sedang berlangsung. Sedangkan past continuous tense, kegiatan sedang berlangsung pada waktu yang lampau. Ya, pada waktu yang lampau. Contohnya, I teach. Contohnya, I teach English on Tuesday. Nah, I teach English on Tuesday. Nah, kalau umpamanya untuk past continuous, I'm teaching English now. I'm teaching English. Nah, ibu bayar supaya tidak keliru. I'm teaching English now. Saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Nah, untuk kegiatan waktu lampau, maka saya katakan I was teaching English yesterday. I was teaching English yesterday, atau I was teaching English last week, dan sebagainya ya. Jadi past continuous tense itu kegiatan sedang berlangsung pada waktu yang lampau. Nah, ini kegiatan pada waktu lampau ini juga ada menggunakan tentang kata penghubung when dan while. Nah, untuk when kita gunakan kata penghubung when diikuti oleh past tense. Ya, when diikuti oleh past tense dengan menggunakan durasi pendek atau durasi pendek. Jadi when diikuti oleh past tense. Nah, ini kalian sudah belajar tentang when dan while. While diikuti oleh past continuous tense. Contohnya, I was teaching in English when someone knocked at the door. I was teaching in English when someone knocked at the door. Nah, jadi itu past tense. Kemudian bisa untuk while, I was teaching English while Mr. Yosi was singing.
Ya, jadi while diikuti oleh past continuous tense. Baik, anak-anak, ini hanya untuk review saja, mengulang materi yang lalu. Sekarang, okay, now continue to the new material for you. Okay, now we are going to talk about future continuous tense. Future continuous tense. What is future continuous tense? Apa itu kegiatannya? Future continuous tense, kegiatan yang akan sedang, ya, akan sedang dilaksanakan pada waktu mendatang. Jadi future continuous tense is a verb form to express an activity will occur in the future and continue for an expected length of time. Jadi, future continuous tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau peristiwa yang akan, future itu yang akan sedang, continuous, sedang, yang akan sedang terjadi atau berlangsung pada waktu mendatang dan berlanjut terus untuk jangka waktu yang diharapkan. Nah, sekarang kita lihat. Okay, now look at example. Nah, kita lihat penggunaan future. Bagaimana kita menggunakan bentuk tenses, bentuk tense future continuous, ya. Oke, nah ini merupakan purpose-nya atau social function, ya. We use future continuous tense to say we'll be in the middle of doing something at a certain time in the future. Nah, jadi menyatakan kegiatan yang akan sedang berlangsung pada periode tertentu atau waktu tertentu. Nah, sekarang contohnya, the football match begins 7:30 and ends 9:15. So, during this time, for example, at 8:30, Tom will be watching the football match. Jadi kegiatan yang akan sedang terjadi sejak awal kegiatan selama terjadi pada awal, di antara kegiatan awal dan kegiatan akhir. Contohnya seperti ini. Pertandingan bola kaki itu mulai jam 7.30 dan berakhir 9.15. Ya, selama waktu itu contohnya pada jam 8.30. Nah, Tom akan sedang menonton pertandingan bola kaki. Jadi di antara kegiatan itu, di antara waktu mulai kegiatan dan berakhir itu kegiatan akan sedang dilaksanakan atau akan sedang terjadi atau berlangsung kegiatan itu. Nah, itu penggunaan pertama dari future continuous tense. Kemudian yang kedua, to indicate that a longer action in the future will be interrupted by a certain action in the future. Contohnya di sini, Vito's sister will be completing her paper when her mother invites her to eat tonight. Jadi, menunjukkan suatu kegiatan yang akan
sedang terjadi di masa mendatang terganggu atau terputus oleh kegiatan yang lain. Nah, interrupt di sini kata interrupt, terganggu dengan kegiatan yang lain. Jadi ulangi, suatu kegiatan yang akan sedang terjadi, ya, akan sedang terjadi di masa mendatang terputus atau terganggu oleh kegiatan yang lain. Contohnya di sini, Vito sister, ya, saudari dari Vito, akan sedang menyelesaikan tugasnya ketika ibu mengundangnya makan malam. Nah, seperti itu. Jadi satu kegiatan yang akan sedang terjadi di masa mendatang terputus atau terganggu oleh kegiatan yang lain. Nah, berikut. To relate two actions or more than will be happening in the same time in the future. Dua kegiatan yang terjadi bersamaan, ini ya, dua kegiatan yang terjadi bersamaan di waktu mendatang. Dua kegiatan yang terjadi yang akan sedang terjadi di waktu mendatang secara bersamaan. Nah, lihat, Calvin and Novia will be collecting the materials and Edo will be sorting and applying them on the paper. Calvin and Novia akan sedang mengumpulkan bahan-bahannya dan Edo akan sedang menyortir dan menggunakan bahan-bahan yang ada untuk tugasnya. Baik, berikutnya. To talk about things which are already planned or decided. Berbicara tentang kegiatan yang telah direncanakan atau diputuskan sebelumnya. Jadi kegiatan yang sudah diputuskan atau rencana yang sudah kita rencanakan dengan matang, nah kita menggunakan be going to it. Jadi, selain kita menggunakan will, kita bisa juga menggunakan be going to. Kalau kegiatan itu sudah direncanakan atau diputuskan sebelumnya. Ya, I will be going to the city center later. Can I get you anything? Nah, jadi ingat, kegiatan yang sudah diputuskan sebelumnya kalian bisa menggunakan sorry. Ya, I will be going to, ya, will be going, ya, diputuskan going, ya, will be going, ya, oke, going to, ya, baik. Baik, berikutnya, to ask about people's plans, especially when we want something or want someone to do something. Kita meminta orang lain melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan menggunakan pertanyaan yang sopan. Karena dalam bahasa Inggris itu juga ada polite, ya, ada polite dan ada juga impolite. Jadi ada ungkapan yang sopan dan ungkapan yang lebih sopan. Ya, sama kita seperti bahasa Indonesia, jadi dalam bahasa Inggris juga seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang lebih sopan, ya, kita gunakan will you be using your bicycle this evening? Ya, akankah kamu sedang menggunakan sepedamu pada malam hari ini? Ya, kemudian dia katakan no, I won't. Ya, kalau dia menggunakan, ya, yes, I will. Nah, won't ini singkatan dengan will not. Jadi no, I won't. You can take it. Nah, jadi ini untuk formal. Oke, berikutnya, will you be passing the post office when you go out? Yes, I will. Nah,
seperti itu. Jadi ini ungkapan suatu pertanyaan yang sopan yang kita bisa tanyakan pada orang lain, ya, apabila kita ingin sesuatu seseorang itu melakukan untuk kita. Baik. Nah, sekarang kalian lihat ada dialog yang ditampilkan di sini. Study the dialogue and pay attention to the sentences in bold. Nah, sekarang lihat baik-baik ini ya kata-kata yang atau kalimat yang ada dalam boldnya ini. Tadi seperti Ibu katakan tergantung ya subjek ya. He will be walking at his parents. Baik. Ibu baca saja dulu supaya kalian juga bisa mengikutinya ya. Oke, now repeat after me. What do you think if we fetch Marco at 4 this afternoon? I don't think we can ask him to join us. He will be working at his parents' grocery store. He will be working at his parents' grocery store. He always helps them after school. Will he still be doing his job when we arrive? I think so. I'm sure he will not be going with us. Let me call him to make sure if he is free or not. Nah, baik. Kalian lihat ini kalimat yang dicetak tebal. Nah, sekarang kita tentukan ini termasuk dalam apa? Kalimat apakah positif, negatif, atau interrogatif, atau bisa juga kita katakan questions. Ya, positif atau bisa kita katakan juga digunakan affirmative. Nah, lihat, he will be working at his parents' grocery store. Ya, sekarang kita membuat pola kalimatnya. Ya, patternnya subject, ya, will plus be plus verb ing plus objek ya. Nah, kita lihat di sini kita bisa tentukan ya. Jadi membuat kalimat dalam bentuk future continuous tense, kalian harus mengikuti pattern atau pola kalimatnya. Jadi seperti tadi positif atau affirmative, subject will plus be plus verb ing and plus object. Nah, sekarang kita lihat untuk negatif. Yang mana negatif? Tentu kalian sudah tahu bahwa negatif itu pasti ada kata not. Nah, he will not be going with us. Ya, he will not be going with us. Nah, sekarang kita coba membuat pola kalimatnya. Ya, subject will not be, ya, subject plus will plus not plus be plus verb ing or verb ing plus object. Nah, sekarang kalimat interrogative or questions. Nah, jadi will he still be doing his job when we arrive? Ya, will duluan. Jadi untuk question atau interrogatif, kata will, he, will plus subject he plus be plus verb ing plus object. Baik anak-anak, untuk future continuous tense, kalau kita bandingkan dengan tadi present continuous dengan past continuous, itu ada perbedaan. Tetapi yang sama pasti tentang verb ing atau verb ing. Itu sama karena continuous. Nah, untuk time worker, keterangan waktu yang digunakan untuk future continuous tense itu menggunakan tomorrow, next week, next year, at 10 o'clock tadi itu ya, on Friday, in summer, dan sebagainya. Oke,
untuk membentuk tadi verb ing, Ibu ulang lagi, meskipun mungkin Ibu Blandin atau Ibu Eli sudah jelaskan, tapi Ibu ingatkan kembali untuk verb ing, tidak semua kata kerja yang menggunakan verb ing. Nah, kata kerja ya nanti mungkin sudah kalian pelajari pada waktu yang lalu, Ibu tidak ulang lagi, hanya Ibu ingatkan lagi untuk membuat verb ing, ya. Itu apa? If verbs ending a vowel, ya, verbs ending a vowel, for example, ya, verbs ending a vowel before konsonan, ya, gunakan konsonan. Ya, jadi umpamanya verb ing, ya, contohnya kata kerja yang berakhir dengan huruf y, ya, y didahului oleh konsonan y, ya, before konsonan, maka kata kerja itu tinggal ditambah ing. Contohnya cry, ya, cry berarti tinggal tambah ing, crying. Kemudian kata kerja yang huruf terakhirnya y didahului oleh huruf vokal, maka tinggal tambah ing tadi, ya, seperti pay berarti langsung tambah ing, paying, ya. Tapi kalau didahului oleh konsonan tadi by, pay, ya, cry tadi kan konsonan, jadi maka cry, y itu diubah menjadi i, berarti tambah dengan ing. Contohnya study, y didahului oleh konsonan, maka y diubah menjadi i baru tambah dengan verb ing. Kemudian kata kerja yang berakhiran dengan konsonan, vokal konsonan. Contohnya stop, T-O-P itu kan konsonan, vowel, konsonan. Maksudnya konsonan, huruf hidup, huruf mati, huruf hidup, huruf mati. Maka digandakan. Jadi huruf terakhirnya digandakan, stop. Jadi stopping atau swimming. Kemudian kata kerja yang berakhiran dengan double E, contohnya see, melihat, ya, tinggal ditambah dengan ing. Jadi itu Ibu ulang lagi untuk bagaimana menggunakan kata kerja verb ing. Oke, baik. Sekarang nah, kalian ada tugas untuk task 1, complete the statements that follow. Jadi sebentar ada pernyataan, kalian lengkapi berdasarkan dialog yang ada. Ingat, lengkapi pernyataan berdasarkan dialog yang diberikan. Nah, kalian baca dialognya. Nah, ini pernyataannya, kalian lengkapi berdasarkan isi dialog yang tadi. Oke, jadi ada 5 nomor. Lihat baik-baik penggunaan. Tadi Ibu sudah jelaskan juga tentang penggunaan present continuous, past continuous, dan future continuous. Ya, semua continuous, ya. Baik, untuk task 1. Nah, sekarang untuk task 2. Task 2, fill in the blanks with suitable forms of the verbs in the brackets. Nah, jadi isi dengan kata kerja yang tepat, yang dengan menggunakan kata kerja yang dalam kurung. Ya, nomor 1 ini
nomor 1 ini ada kesalahan. Maaf ya, nomor 1 ada kesalahan, harusnya call. Call ya. Kemudian kalian melengkapinya dengan menggunakan future continuous tense. Dengan menggunakan kalimat future continuous tense atau future continuous form. Ya, di nomor 1, kemudian ada kata call ya. Ini ada mistype. Call, kemudian ada have, lengkapi ya. Kemudian ada itu dialog 1, sekarang dialog 2 ya, arrive. Kemudian dialog 3 itu ada discuss dan perform. Baik anak-anak, ya ini materi hari ini untuk kita. Ibu harapkan kalian bisa memahami dan bisa membuat tugas yang diberikan. Okay, students, I hope that's all for today. Now, before ending the lessons, let's pray. Start. Finish. Thank you for watching.